Baik saudara-saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah Natal, sebuah tanda dari Tuhan. Dan teks yang menjadi dasarnya adalah Yesaya pasal 7 ayat 14. Bunyinya begini. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, ayat ini itu diucapkan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz kira-kira 750 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Nah, dan ayat ini menjadi penting karena ayat ini itu dianggap sebagai nubuatan akan kelahiran Kristus dari seorang perawan, sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Matius 1, 21-23. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, ini kutipan dari Yesaya 7:14 tadi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara-saudara, dengan mengutip ayat ini, Yesaya 7 ayat 14, maka Matius ingin menunjukkan bahwa kelahiran Yesus itu bukan sebuah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebuah peristiwa yang berhubungan satu sama lain di dalam semua rangkaian rencana penyelamatan Allah sebelum sejarah dimulai. Dan karena itu saudara-saudara, maka memahami ini dengan penting akan menolong kita untuk memahami mengapa Natal terjadi dan mengapa ada nubuatan semacam ini, penggenapannya, dan bagaimana itu semua direalisasi di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, saya ingin membahas ini dengan beberapa bagian. Pertama, mari kita melihat latar belakang dan konteks nubuatan ini. Nah, banyak orang tahu Yesaya 7 ayat 14 itu adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus dari perawan. Tapi banyak orang juga tidak tahu konteks sejarahnya, latar belakang sejarahnya, mengapa sampai nubuatan itu muncul. Dan karena itu maka pada kesempatan ini saya akan cerita sedikit soal latar belakang dan konteks dari nubuatan ini. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel itu didirikan dengan 12 suku Israel, di mana raja pertama adalah Saul, setelah itu kedua adalah Daud, dan setelah Daud mati, maka kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Salomo. Nah, karena itu saudara-saudara, maka Salomo akhirnya ada di atas tahta Israel. Tapi saudara-saudara, setelah Salomo mati, maka kita bisa lihat bahwa kerajaan Israel itu menjadi terpecah. Kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar kerajaan Israel ketika mereka utuh. Tetapi ketika Salomo mati, maka kerajaan itu menjadi hancur. Nah, kerajaan itu hancur, lalu akhirnya kerajaan itu terpecah menjadi dua bagian. Kalau kita lihat gambar ini, kita bisa lihat bahwa kerajaannya menjadi pecah, dan sekarang muncul dua bagian, yaitu yang satu itu disebut kerajaan selatan. Itu disebut juga kerajaan Yehuda, di mana dia ibu kotanya tetap Yerusalem. Sementara yang satu itu namanya tetap menggunakan kata Israel, mereka di sebelah utara. Maka itu disebut sebagai kerajaan utara dengan ibu kotanya Samaria. Berarti dari bangsa Israel sekarang sudah jadi dua. Satu tetap Israel, satu Yehuda. Yang Israel ibu kota Samaria, yang Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Nah, maka mereka masing-masing kerajaan ini sudah bertumbuh sendiri dengan rakyatnya, dengan aturannya, dengan rajanya, dengan dinasti-dinastinya selama ratusan tahun. Nah, saudara-saudara, sementara dua bangsa ini berkembang, ada bangsa-bangsa yang lain, lalu dunia pada waktu itu
itu mulai memunculkan satu kerajaan adikuasa. Dan kerajaan adikuasa itu namanya kerajaan Asyur atau Assyria. Nah, saudara lihat, ini adalah ilustrasi dari Asyur atau Assyria. Itu menjadi bangsa yang besar untuk dunia pada saat itu. Dan saudara-saudara, Asyur ini dipimpin oleh raja yang sangat terkenal yang namanya Raja Tiglat-Pileser III. Nah, Raja Tiglat-Pileser III ini memimpin bangsa Asyur dan mereka menaklukkan begitu banyak bangsa-bangsa kecil. Dan kalau mereka menaklukkan bangsa-bangsa kecil, mereka menginvasinya, menghancurkan kota-kotanya, membunuh rakyat-rakyatnya, menaklukkan secara politik, secara ekonomi, ambil hasil kekayaannya. Dan yang paling menarik itu adalah bangsa Asyur akan melakukan deportasi. Dan mereka menyerang banyak bangsa. Kalau saudara lihat peta di bawah ini adalah peta yang menunjukkan bagaimana Asyur itu menaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Dan saudara-saudara, seperti saya bilang tadi, mereka melakukan deportasi massal. Nah, apa artinya deportasi massal? Deportasi massal itu adalah cara Raja Tiglat-Pileser III itu memindahkan seluruh warga kerajaan. Sebagai ilustrasi begini, misalnya bangsa A, kalau dia taklukkan bangsa A, maka dia akan pindahkan warga A itu ke B, C, dan D. Tampilkan slide-nya ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa bangsa A dipindahkan ke bangsa B, bangsa C, bangsa D. Dia menaklukkan bangsa B, lalu dia pindahkan ke A, ke C, ke D. Dia taklukkan bangsa C, dia pindahkan ke A, B, D. Dia taklukkan bangsa D, dia pindahkan orang-orangnya ke bangsa A, B, dan C. Ini cara Tiglat-Pileser. Kenapa dia melakukan begini? Supaya coba saudara bayangkan, kalau saudara ditaklukkan, ini kita semua satu negara, ditaklukkan Tiglat-Pileser, lalu angkat ini, buang separuh ke Atambua, separuh ke Sumba, separuh ke Flores, separuh ke Nusa Tenggara Barat. Lalu yang di sini siapa? Di tanah air kita siapa? Di tanah air kita itu diduduki oleh bangsa lain yang dibuang ke sini. Akibatnya apa? Kita tidak ada rasa cinta tanah air. Karena kita sudah tinggal di Gili sana, di Atambua, di NTB, di Flores, di Sumba. Kita tidak lagi punya kecintaan. Dan tanah ini juga tidak dicintai oleh bangsa-bangsa lain yang masuk ke sini. Itulah sebabnya maka potensi pemberontakan itu menjadi hilang. Nasionalisme menjadi tidak ada. Itulah yang dilakukan oleh bangsa adikuasa, bangsa Asyur ini. Lalu saudara-saudara, kira-kira tahun 735 sampai 734, kerajaan Asyur ini mulai menyerang dua kerajaan pada waktu itu yang cukup kuat, yaitu kerajaan Damsyik atau kerajaan Aram, itu Syria sekarang, ya, dan juga Israel yang utara itu. Dua ini diserang. Nah, begitu Asyur menyerang dua bangsa ini, maka dua bangsa ini akhirnya ditaklukkan oleh Asyur, tapi belum takluk total. Nah, mumpung belum takluk total, dua kerajaan ini, Aram dan Israel, berpikir, bagaimana kalau kita dua kolaborasi? Ya, maka mereka dua akhirnya bikin kesepakatan kolaborasi. Next, ya. Nah, dengan kolaborasi kedua ini, tujuannya apa kolaborasi ini? Tujuannya serang balik Asyur. Nah, tapi mereka dua pikir, rasanya kita dua saja yang kolaborasi, belum cukup kuat untuk menyerang Asyur. Ya, masih lemah. Jadi bagaimana caranya perkuat koalisi kita? Maka dua kerajaan ini, yaitu Aram dengan Israel, itu ngajak yang bawah itu, yang Yehuda. Ya, mari kita kolaborasi bertiga supaya lawan Asyur. Tapi saudara, sayangnya begitu diajak, bangsa Yehuda tidak mau. Maka tidak ada kolaborasi di sana. Nah, diajak koalisi lawan Asyur, Yehuda tidak mau. Karena Yehuda tidak mau, maka dua kerajaan di atas
Aram sama Israel pikir kurang ajar ini, dia tidak mau diajak, maka mari kita serang dia. Akhirnya mereka dua kerajaan ini mau serang Yehuda. Nah, mau serang Yehuda, pada waktu itu Raja Aram itu dia mempunyai raja namanya Resin. Sementara Israel itu Raja Pekah. Jadi Resin dan Pekah itu mau menyerang Yehuda. Sementara itu Yehuda itu dipimpin oleh Raja Ahas. Lalu saudara-saudara, mereka akhirnya menyerang Yehuda, dan dalam penyerangan pertama kali mereka berhasil mengalahkan Yehuda dan Ahas, dan mereka membunuh banyak rakyat Yehuda. 2 Tawarik 28. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkan ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia, menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel, mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang, semuanya orang-orang yang tangkas. Maka 120 orang bangsa Yehuda itu dibunuh dalam satu hari oleh kerajaan Israel Utara. Nah, setelah takluk atau setelah menang dalam pertempuran pertama, lalu dua kerajaan atas ini, Aram dan Israel, mereka merencanakan penyerangan kedua. Kalau penyerangan pertama taklukkan bangsanya, sekarang penyerangan kedua, mereka ingin membunuh Ahas. Mereka ingin menjatuhkan Ahas, lalu mengangkat raja boneka yang namanya Tabel untuk nantinya bisa diajak masuk koalisi melawan Asyur. Lihat Yesaya pasal 7 ayat 6. Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Jadi mereka mau taklukkan Yehuda, angkat raja boneka, supaya apa? Supaya nanti raja boneka dukung mereka berdua, bertiga serbu Asyur. Nah, saudara-saudara, akhirnya dua kerajaan ini gabung lagi bangsa Yehuda. Pasal 7 ayat 1. Dalam zaman Ahas bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, bangsa Yehuda. Nah, pada waktu Yehuda sudah dikepung oleh dua musuh bebuyutan ini, maka di sini kita bisa melihat bahwa orang Yehuda sangat ketakutan. Raja Ahas sangat takut. Rakyatnya juga sangat takut. Apalagi pada saat itu, Raja Ahas ini bukan raja yang beriman, bukan raja yang baik, bukan raja yang takut Tuhan. Tidak. Dan karena itu moral seluruh rakyat Yehuda sementara jatuh. Mereka takut sekali, saudara-saudara. Dan ketakutan mereka itu digambarkan dalam pasal 7 ayat yang kedua. Maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Sudah sangat takut karena sudah dikepung oleh dua bangsa ini. Nah, dalam keadaan kritis semacam itu, saudara-saudara, Tuhan suruh Nabi Yesaya pergi temui Ahas. Nah, maka datanglah Yesaya bertemu dengan Ahas. Dan Tuhan melalui Yesaya janji kepada Ahas, jangan takut. Jangan takut terhadap dua puntung api itu, Aram sama Israel. Kamu akan aman, kamu tidak akan apa-apa. Tidak akan terjadi kehancuran atas Yehuda. Itu di ayat 4 sampai 7. Katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut, jangan hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap itu. Yang mana? Aram sama Israel. Jangan takut. Yaitu kepanasan amarah Resin dan dengan Aram dan anak Remalia dari Israel. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu, tidak akan terjadi. Aman. Nah, lalu tadi ingat Ahas itu raja yang jahat. Karena itu melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberi teguran
yang sangat penting dan sangat prinsip kepada Ahaz. Ayat 9. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Terjemahan Indonesia sehari-hari bilang, kalau kamu tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku, pasti kamu tidak dapat bertahan. Dengan kata lain, memang Aram mau serang Yehuda, memang Israel mau serang Yehuda, mereka berdua sudah mengepung Yehuda, tapi kamu harus percaya padaku. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu tidak bisa bertahan. Tapi kalau kamu percaya kepadaku, maka semua ancaman itu tidak akan menimpa Yehuda. Aman. Itu firman Tuhan kepada Ahaz. Untuk meyakinkan Ahaz bahwa firman Tuhan pasti terjadi. Lalu Tuhan melalui Nabi Yesaya bilang, lu mau jaminan apa? Bahwa kamu aman. Jaminannya apa? Silakan minta tanda. Ayat 11. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang tinggi di atas. Maka Tuhan menunjukkan, Ahaz, saya jamin kamu tidak akan apa-apa. Sekarang untuk meyakinkan kamu, minta tanda. Dari dunia orang mati tandanya saya akan kasih. Dari langit saya akan kasih. Tuhan sendiri menawarkan tanda. Tapi saudara-saudara, ketika tanda ditawarkan, apakah Ahaz minta? Ayat 12. Tapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara, Tuhan suruh Ahaz minta tanda untuk meyakinkan pertolongan Tuhan. Tapi Ahaz menolak untuk minta tanda. Dia pakai alasan, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ini alasannya sepertinya alasan rohani. Tapi sebenarnya alasannya karena Ahaz tidak percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya karena Ahaz tidak mau minta tanda, Tuhan anggap Ahaz tidak mau percaya kepada dia. Maka Tuhan menegur Ahaz dengan keras melalui Nabi Yesaya. Ayat 13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ini berarti, kata-kata ini berarti bahwa ketika Ahaz tidak mau meminta tanda, itu bukan sesuatu yang benar. Itu sesuatu yang melawan Tuhan. Tuhan jamin, Tuhan suruh dia minta tanda, tapi dia tidak minta tanda karena dia tidak mau percaya. Maka ketidakpercayaan Ahaz itu dianggap sebagai tindakan melelahkan Allah. Ini bukan berarti Allah bisa lelah. Ini bahasa antropomorfis. Kenapa saudara? Tuhan menawarkan tanda, tapi Ahaz menolak dengan pura-pura rohani. Tuhan ingin menyelamatkan Yehuda, tapi Ahaz tidak mau percaya pada Tuhan. Dia mau cari pertolongan lain. Tuhan mengirimkan seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, tapi Ahaz mengabaikan semua firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi maksudnya adalah Ahaz telah membuat Tuhan lelah, Tuhan muak. Maksudnya apa? Maksudnya sampai batas kesabaran Tuhan kepada Ahaz itu habis. Nah, karena Ahaz tidak mau minta tanda, karena dia tidak percaya, maka disitulah muncul nubuat ini. Ayat 14. Sebab itu, sebab apa? Sebab kamu menolak tanda. Kamu tidak mau minta tanda. Kamu tidak mau percaya kepada janjiku. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Tuhan suruh baik-baik minta tanda, tapi Ahaz tidak percaya dan menolak. Tuhan kasih tanda. Aku Tuhan sendiri memberikan kepadamu, lahem bentuk jamak, artinya Tuhan kasih tanda bukan hanya untuk Ahaz, tapi untuk seluruh rakyat Yehuda, bahkan sepanjang sejarah bagi keturunan. Jadi kalau Ahaz menolak pertolongan dari Tuhan, lalu kira-kira Ahaz punya solusi apa terhadap dua musuh yang lagi mengepung? Saudara-saudara, alih-alih percaya pada firman Tuhan, Ahaz cari solusi sendiri. Solusinya bagaimana? Mereka kan ngajak untuk koalisi lawan Asyur. Coba saudara lihat gambar ini, ya.
Karena diserang dua, lalu akhirnya Ahaz pikir solusinya apa? Solusinya minta bantuan Asyur. Ini politik ini. Minta bantuan Asyur, tolong, kalau bisa saya diancam oleh dua kerajaan ini yang sudah kamu taklukkan. Tolong saya, selamatkan saya dari dua kerajaan ini. Ahaz sampai kirim utusan ke Asyur, minta pertolongan. Aneh, Tuhan kirim utusan Yesaya, sampaikan pertolongan pada Ahaz. Ahaz menolak. Tapi sekarang Ahaz utus orang-orangnya cari pertolongan pada Asyur. 2 Raja-Raja 16:78. Ahaz menyuruh utusannya kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Majulah, selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahaz mengambil perak emas terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana dan mengirimkannya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Bayangkan, isi bait Allah, barang-barang yang mewah dalam bait Allah diambil Ahaz, kirim pada Raja Asyur sebagai bentuk dan upah karena mau menolong dia. Dan saudara-saudara, akhirnya pertolongan itu disambut baik oleh Asyur. Sehingga Asyur akhirnya, lihat gambar ini, Asyur menyerang dua musuhnya Yehuda itu. Tahun 733 Asyur mulai menyerang Israel. Dalam penyerangan ini Asyur menaklukkan, merebut kota-kota Israel seperti Iyon, Yanoah, Kedes, Hasor, bahkan mengambil seluruh wilayah Galilea, Gilead, semua diduduki oleh kerajaan Asyur. Lihat 1 Raja-Raja 15:29. Dalam zaman Pekah Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser Raja Asyur, direbutnya Iyon, Abel Bet Maakah, Yanoah, Kadas, Hasor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkutnya lah penduduk ke Asyur ke dalam pembuangan. Maka Israel yang utara itu mengalami nasib hancur dari Asyur. Dan saudara-saudara, setelah penyerangan ini masih disusul dua penyerangan, dan setelah itu kerajaan Israel musnah dari sejarah. Nah, masih ada satu lagi kawannya, yaitu kerajaan Aram. Maka tahun 732 Asyur mulai menyerang Aram. Ibu kota Aram, Syria, Damaskus, direbut dan dihancurkan. Penduduknya dideportasi ke tempat yang lain. 2 Raja-Raja 16 ayat 9. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya. Permintaan siapa? Ahaz. Dan maju melawan Damsyik. Damsyik itu Aram. Merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Gir. Tetapi Resin dibunuhnya. Dan sejak hari itu maka Aram pun musnah dalam sejarah. Ini politik. Dua kerajaan mau ngajak Yehuda lawan Asyur. Tapi karena ditolak, dilawan. Yehuda langsung minta ke Asyur lagi. Sikat dua ini. Nah, intinya apa di sini saudara? Intinya begini. Ada ancaman bagi Yehuda. Tuhan kirim pertolongan. Bahkan Tuhan jaminkan pertolongan. Suruh minta tanda. Ahaz tidak percaya pada Tuhan dan tidak mau minta tanda. Dan akhirnya minta pertolongan dari pihak lain. Dan kelihatannya berhasil. Tapi di situ kita bisa lihat dia menolak tanda dari Tuhan. Dia tidak percaya pada Tuhan. Akhirnya sekalipun dia tidak percaya pada Tuhan, Tuhan sendiri ambil inisiatif. Tuhan sendirilah yang akan memberikan pertanda padamu. Tidak perlu persetujuanmu. Aku akan berikan tanda. Itu konteks dan latar belakangnya. Maka tidak peduli ketidakpercayaan Ahaz, tanda dari Tuhan itu tetap diberikan. Tanda apa? Seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak. Dan dia akan dinamakan Immanuel. Nah, itu latar belakangnya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, mari kita lihat penggenapan nubuatan ini. Ada nubuat tadi, tanda itu ya. Kita perhatikan kembali pasal 7 ayat 14. Sebab Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ini tanda dari Tuhan. Pertanyaannya, kapan tanda ini terjadi? Kapan nubuat ini terjadi? Kita mungkin langsung berkata, kelahiran Yesus.
Saudara, jaraknya Yesaya, Ahaz dengan kelahiran Yesus itu berapa tahun? 750 tahun. Kalau seandainya Tuhan janji kasih tanda di sini, 750 tahun lagi baru tanda itu terjadi. Apa Ahaz masih hidup? Sudah almarhum. Yesaya masih hidup, sudah mati. Semua orang Yahudi sudah mati pada waktu itu. Lalu kalau memang tanda itu baru muncul 750 tahun, lalu relevansinya dengan Ahaz itu apa? Relevansinya dengan Yesaya, dengan orang Yehuda itu apa? Karena itu saudara-saudara, penggenapan dari tanda ini tidak bisa terlalu jauh sampai ke Yesus. 750 tahun ke depan. Kalau begitu, tanda itu untuk Ahaz dan untuk Yehuda, maka tanda itu harus terjadi saat Ahaz masih hidup. Tandanya apa? Seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak. Berarti perempuan muda itu harus melahirkan di zaman Ahaz. Perempuan muda itu akan melahirkan di zaman Yesaya. Di zaman orang Yehuda masih hidup pada waktu itu. Tidak bisa pergi terlalu jauh sampai 750 tahun yang akan datang. Nah, saudara-saudara, dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, memang nampak bahwa anak itu segera lahir. Coba lihat kembali, Yesaya 7. Sebab Tuhan sendiri akan memberikan padamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ayat 15. Ia ini siapa? Anak yang lahir itu. Ia akan makan dadih dan madu sampai dia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Artinya apa? Anak itu sudah harus lahir sebelum Aram dan Israel dihancurkan oleh Asyur. Perhatikan komentar dari Gordon Ray. Ayat 15-16 memberikan kerangka waktu yang sangat konkret untuk penggenapan tanda Immanuel dalam konteks historis Ahaz. Rujukan kepada dadih dan madu serta tahap perkembangan moral anak, tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, menunjukkan periode sekitar 2-3 tahun. Ini bukan bahasa simbolis yang samar-samar, tapi penunjuk waktu yang spesifik. Sebelum anak itu mencapai usia pemahaman moral dasar, kedua raja yang mengancam Yehuda akan lenyap. Ini menunjukkan bahwa nubuat Yesaya harus memiliki penggenapan historis yang terdekat untuk menjadi relevan bagi Ahaz. Kalau tidak, tanda tersebut tidak akan berfungsi sebagai jaminan ilahi bagi krisis yang sedang dihadapi. Itu berarti ada seorang anak yang lahir dari seorang perempuan muda. Zaman Yesaya, zaman Ahaz, zaman Yehuda. Maka pertanyaan kita, siapa anak laki-laki itu yang dijanjikan? Ini pasti bukan Yesus. Karena Yesus masih 750 tahun akan datang. Ini harus ada satu anak pada zaman itu. Siapa anak ini? Nah, siapa anak itu? Siapa perempuan muda itu yang melahirkan? Saudara, banyak penafsir menganggap perempuan muda itu adalah istri Yesaya sendiri. Dan anaknya itu adalah anaknya Yesaya. Tahu dari mana? Karena anak itu akan menjadi tanda. Nah, sekarang coba lihat Yesaya pasal 8, 3 dan 4. Kemudian aku, Yesaya, menghampiri istriku. Dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini di Yesaya 8 loh ya. Sementara janjinya Yesaya 7. Dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher-shalal-Hasbaz. Sebab, perhatikan ini penting. Sebelum anak itu tahu memanggil bapa ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Sebelum anak itu tahu dewasa, Asyur dan Damsyik,
maksud saya adalah bahwa Aram dan Israel sudah dihabisi oleh Asyur. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa kelihatannya anak yang dijanjikan itu adalah Maher-shalal-Hash-Baz, anaknya Nabi Yesaya sendiri. Dan perempuan muda yang melahirkan itu adalah istrinya saya. Atau ada yang menafsirkan lain, ada seorang perempuan muda di istana yang melahirkan seorang anak dalam dinasti Daud. Atau ada juga yang mengatakan ada perempuan muda yang cukup dikenal di istana. Tetapi dua penafsiran terakhir itu lebih banyak spekulasi. Dari Yesaya 8 ayat 3 dan 4, saya yakin bahwa anak yang dijanjikan itu, yang dinubuatkan Yesaya 7 ayat 14, itu adalah anaknya Nabi Yesaya. Kalau begitu, anaknya Nabi Yesaya itulah yang menjawab nubuatan Yesaya 7 ayat 14. Anak itulah yang menjadi tanda bagi Ahaz, tanda bagi Yehuda, bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyelamatkan. Ada amin? Ini bagus, mereka tidak mudah amin. Puji Tuhan, ya. Tapi saudara, kalau tidak amin, saudara lihat penjelasan saya ini kuat sekali. Secara teologis kuat. Harus ada anak yang lahir di sana, karena ini bukan tanda untuk orang 750 tahun akan datang. Ini tanda untuk orang zaman itu. Maka anak yang dilahirkan adalah anak Yesaya. Perempuan muda itu adalah istri Yesaya. Nah, sekarang ada masalah. Masalah pertama, mengapa Injil Matius menghubungkan ayat ini dengan kelahiran Yesus? Kalau memang itu anaknya Yesaya. Ya, lihat Matius 1. Dia akan melahirkan anak laki-laki, engkau menamakan dia Yesus. Lalu ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. 23 dari Yesaya 17. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, dan seterusnya. Kalau begitu Matius 1 ayat 23 jelas-jelas mengatakan penggenap dari nubuatan itu adalah Yesus. Tapi ini masalah, kalau itu Yesus, apa relevansinya dengan Ahaz dan Yehuda? Bagaimana dengan ayat-ayat bahwa anak itu belum sampai 2-3 tahun, kerajaan dua itu sudah hancur oleh Asyur? Nah, disinilah kita harus tahu persoalannya. Bahwa kadang-kadang kita berpikir sebuah nubuatan digenapi di sini. Selesai. Ini menggenapi ini. Tapi saudara-saudara, ada yang namanya penggenapan double. Penggenapan ganda. Jadi ada satu nubuatan di sini, dia 2 kali penggenapan. Penggenapan pertama dekat sini, lalu ada penggenapan kedua, itu jauh. Ini di dalam teologi itu disebut sebagai typological fulfillment. Suatu penggenapan penuh dari satu tipologi atau sebuah nubuatan. Nah, ini sering terjadi, banyak sekali. Jadi sering kali yang kita berpikir ya dijanjikan di sini, digenapi di sini, dijanjikan di sini, digenapi. Tapi tidak. Dijanjikan di sini bisa digenapi 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang bisa lebih. Contohnya apa? Contohnya Antikristus. Antikristus itu saudara baca nubuatnya sudah ada dalam kitab Daniel. Tapi itu sudah digenapi berkali-kali. Di sini, lalu di sini, di sini. Nanti penggenap terakhir yaitu sosok Antikristus yang datang sebelum akhir zaman. Tapi sebelum sosok Antikristus di akhir zaman, sudah ada Antikristus kecil-kecil yang menggenapi nubuat itu. Maka nubuat tentang Antikristus itu digenapi dobel-dobel. Tapi pada umumnya ada dobel penggenapan. Saya misalnya, saudara lihat ya, Israel dipanggil Tuhan keluar dari Mesir. Sekarang lihat Hosea 11. Hosea 11, ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dari Mesir ku panggil anakku. Israel keluar dari Mesir itu di sini. Tapi dalam kitab Hosea, dari Mesir ku panggil anakku. Tapi tiba-tiba Yesus waktu lahir mau dibunuh oleh Herodes, lalu lari ke Mesir dengan Yusuf dan Maria.
Lalu Matius pasal 2. Maka Yusuf pun bangun, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Berarti dobel. Peristiwanya di sini, satu di Hosea, satu di Matius. Maka hal yang sama terjadi di sini. Ada Yesaya 7 ayat 14, penggenapan pertama zamannya Ahaz. Siapa penggenapnya? Istrinya Ahaz dan istrinya Yesaya dan anaknya Yesaya. Tapi ada penggenapan jauh, penggenapan dobel, dan itu pada Yesus Kristus. Friends bilang begini, penggunaan Yesaya 7 ayat 14 oleh Matius dalam pasal 1 ayat 23 menunjukkan pemahaman hermeneutik Yahudi tentang penggenapan plus. Matius tidak mengatakan bahwa penggenapan historis pada zaman Yesaya tidak terjadi atau tidak valid. Sebaliknya dia melihat bahwa peristiwa historis tersebut sendiri menunjuk pada realitas yang lebih besar yang akan datang. Ini konsisten dengan pola tipologi perjanjian baru, di mana peristiwa, institusi atau figur perjanjian lama dipahami sebagai bayangan dari realitas Kristus yang lebih penuh. Bagi Matius, kelahiran Yesus dari perawan Maria adalah penggenapan ultim dari janji Immanuel. Bukan hanya Allah bersama kita secara simbolis atau spiritual, tapi Allah yang benar-benar menjadi manusia dan tinggal di antara umatnya. Jadi problem pertama selesai. Kenapa? Memang ada dobel penggenapan. Sekarang problem kedua. Kalau begitu Yesus bukan satu-satunya orang yang dilahirkan dari perawan. Karena menurut Matius 1, waktu Yesus lahir dari perawan Maria, hal ini terjadi supaya genaplah yang Yesaya 7 ayat 14. Kalau Matius melihat kelahiran Yesus dari perawan sebagai penggenapan Yesaya 7 ayat 14, maka berarti Yesaya 7 ayat 14 itu menjanjikan bahwa tanda yang akan diberikan yaitu ada seorang perempuan perawan akan melahirkan seorang anak. Dan itu keunikan Yesus. Tidak ada manusia, harusnya tidak ada manusia dalam sejarah yang bisa lahir dari seorang perawan. Saya kutip dari buku saya sendiri. Bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan adalah salah satu keunikan Yesus yang tidak dimiliki tokoh manapun juga di bawah kolong langit ini. Senada dengan itu, Pendeta Stephen Tong berkata, tetapi seorang anak darah, seorang yang tidak menikah dan tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki, bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Itu adalah mujizat. Ini hanya boleh terjadi satu kali di sepanjang sejarah umat manusia. Itulah tanda yang tidak bisa terulang kembali. Dan tidak seorang pun yang bisa berbuat hal yang sama. Kalau pandangan saya dan pandangan Stephen Tong benar, bagaimana dengan anaknya Yesaya dan istri Yesaya ini? Mestinya kalau itu adalah penggenapan dari kelahiran dari perawan, virgin birth, maka harusnya anak Yesaya dan istri Yesaya harus perawan, anaknya lahir dari seorang perawan. Tapi kalau begitu kan jadi masalah. Tadi dia bilang, lalu aku menghampiri istriku. Ya berarti sudah istrinya Yesaya tidak perawan lagi. Kalau istrinya Yesaya tidak perawan, anak yang dia lahirkan bukan lahir dari perawan. Kalau bukan lahir dari perawan, bagaimana ini bisa cocok dengan Yesus yang lahir dari perawan? Nah, ini menjadi kesulitan kedua. Begini. Sesungguhnya seorang perempuan muda di Yesaya 7:14 itu kata Ibrani yang dipakai adalah almah. Sesungguhnya seorang almah mengandung. Almah itu apa? Almah itu punya dua arti. Artinya hanya perempuan muda, tapi perempuan muda punya dua arti. Perempuan muda yang belum menikah dan perempuan muda yang sudah menikah atau perempuan yang sudah menikah tapi masih muda. Saudara paham? Ini almah.
Jadi alma itu bisa punya dua kemungkinan. Bisa menunjuk pada orang yang sudah menikah hanya usianya masih muda. Atau kedua adalah memang masih perawan. Dua kemungkinan. Sebenarnya ada satu kata Ibrani yang betul-betul menunjuk pada perawan. Dan itu adalah kata betulah. Jadi mestinya kalau Yesaya mau betul-betul bicara tentang seorang perawan, jangan pakai alma. Pakai betulah. Tapi ternyata yang dipakai itu adalah alma. Kalau alma kan masih dua kemungkinan. Karena dua kemungkinan, maka bisa dari perawan, bisa dari bukan dari perawan. Lalu saudara, ini kan perjanjian lama. Bahasa Ibrani pakai alma. Di Alkitab Septuaginta, yaitu perjanjian lama yang ditranslate ke Yunani, maka sekarang Yesaya 7 ayat 14 di dalam Yunani, di dalam Septuaginta itu sudah pakai kata Yunani. Dan kata almah ditranslate ke Septuaginta bahasa Yunani menjadi partenos. Dan kata partenos itu yang dipakai dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya partenos itu akan mengandung. Nah, apa artinya partenos? Kalau partenos artinya perawat, titik. Kalau almah masih ada dua kemungkinan. Tapi kalau partenos pasti perawat. Nah, supaya memudahkan saudara lihat tabel ini. Ya, almah itu bahasa Ibrani punya dua arti. Perempuan muda yang sudah menikah atau perempuan muda yang belum menikah, perawan. Tapi kalau partenos Yunani itu perempuan muda yang belum menikah. Jadi ketika di perjanjian lama Yesaya 7:14 digunakan almah, itu ada kemungkinan bukan dari perawan. Tapi di dalam perjanjian baru, ketika digunakan partenos, itu pasti dari perawan. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa tidak pakai betulah? Kalau betulah yang dipakai dan itu pasti perawan, bagaimana bisa istri Yesaya masih perawan? Maka untuk istri Yesaya, itu berlaku arti pertama dari alma, yaitu perempuan muda, tapi sudah menikah. Tapi karena ada arti kedua, berarti penggenapan gandanya pada Yesus, itu harus arti yang lain dari alma. Dan untuk itu harus dipakai partenos, yang memang sudah pasti perawan. Jadi dipakai almah bukan betulah karena almah punya dua arti. Jadi arti pertama untuk penggenapan pertama, arti kedua untuk penggenapan kedua. Supaya klop. Disinilah kita bisa melihat satu kata yang dipilih almah itu tidak sembarang dipilih. Karena wahyu Tuhan, inspirasi Tuhan, penulis tidak menggunakan betulah tapi menggunakan almah. Supaya cocok kata itu untuk penggenapan satu zaman Ahas dan penggenapan kedua zaman Kristus. Blessing Archer bilang, perdebatan tentang kata almah dalam Yesaya 7:14 telah berlangsung selama berabad-abad, tapi analisa filologis yang cermat menunjukkan bahwa kata ini memiliki fleksibilitas semantik yang memungkinkan penggunaan ganda. Dalam konteks Ibrani Alkitab, almah selalu merujuk pada perempuan muda yang belum menikah atau yang baru menikah dan dengan konotasi kesucian seksual. Memang benar bahwa jika Yesaya ingin secara eksplisit menekankan keperawanan biologis, dia bisa menggunakan betulah. Tetapi pemilihan almah justru memungkinkan penggenapan ganda yang Allah maksudkan. Seorang perempuan muda zaman Yesaya mungkin sudah menikah dan perawan di masa depan. Ketika Septuaginta menerjemahkan alma menjadi partenos sekitar abad kedua sebelum Masehi, para penerjemah Yahudi tersebut jelas memahami bahwa kata itu mencakup dimensi keperawanan yang kemudian menjadi jelas dalam penggenapan kristologi. Maka dengan demikian, mari kita lihat intinya apa? Intinya memang Yesaya 7:14 ada dua penggenapan. Waktu penggenapan pertama, anak itu lahir dari istri Yesaya yang tidak perawan, hanya masih muda. Karena itulah maka si anak itu bukan anak yang istimewa yang lahir dari perawan. Sementara penggenapan yang kedua,
Itu ternyata gunakan Parthenos dan Maria tidak berhubungan seks dengan Yusuf. Dan karena itu ini hasil pekerjaan Roh Kudus. Maka Yesus itu lahir memang dari perawan. Yang ini tidak dari perawan. Maka dengan demikian sekalipun ada double penggenapan. Tapi Yesus satu-satunya manusia di kolong langit ini yang pernah lahir dari perawan. Selesai masalah. Itulah tanda yang diberikan oleh Tuhan. Nah sekarang saudara, kalau memang Yesaya 7:17 adalah tanda, penggenapannya tanda itu di sini, maka tanda itu di sini. Lalu ternyata di Matius 1:23 kelahiran Yesus juga itu dikutip kembali. Maka ini adalah tanda, tapi ini juga adalah tanda. Ini tanda dari Tuhan, ini tanda juga dari Tuhan. Kelahiran anak Yesaya adalah tanda dari Tuhan. Kelahiran Kristus adalah tanda dari Tuhan. Kelahiran Kristus apa? Natal. Kalau begitu Natal itu adalah tanda dari Tuhan. Christmas is a sign from the Lord. Itulah sebabnya kenapa tema saya hari ini. Natal itu adalah tanda dari Tuhan. Maka waktu kita merayakan Natal hari ini, tahun ini, kita harus sadar Natal itu adalah sebuah tanda yang Tuhan berikan kepada dunia. Seperti anak Yesaya adalah tanda bagi Ahaz dan Yehuda. Anak yang dilahirkan di hari Natal itu juga tanda yang Tuhan kirim bagi dunia. Pertanyaannya sekarang, tanda apa? Natal ini tanda apa? Mengacu kepada penggenapan ini, konteks yang saya jelaskan. Sekarang mari kita lihat, Natal itu tanda apa? Saya berikan dua saja. Pertama, Natal adalah tanda bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya sekalipun mereka berdosa dengan hebat. Natal adalah tanda bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya sekalipun mereka berdosa dengan hebat. Tadi saya jelaskan konteksnya. Kenapa saya jelaskan? Karena saudara-saudara, Ahaznya Raja Yehuda ini raja yang jahat, raja yang tidak takut Tuhan, raja yang tidak percaya Tuhan. Ini raja luar biasa biadabnya di hadapan Tuhan. Saya akan kemukakan apa saja kejahatan Ahaz. Pertama, dia menolak Tuhan dan dia meniru praktek bangsa kafir. Alkitab mengatakan Ahaz melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia meniru perbuatan bangsa-bangsa yang sudah dihalau oleh Tuhan. Termasuk praktek penyembahan berhala yang sangat keji. Lihat 2 Raja-Raja 16 ayat 3. Tetapi dia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel yang tidak percaya. Ahaz lebih memilih ikut budaya kafir daripada firman Tuhan. Itu dosa Ahaz pertama. Dosa yang kedua, Ahaz mengorbankan anak-anak di dalam api. Ini puncak kejahatannya. Membakar anaknya sebagai korban bagi dewa-dewa. Sebuah praktek yang Tuhan larang keras. 2 Raja-Raja 16 ayat yang ketiga. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. 2 Tawarik 28 ayat 3. Dia membakar juga korban di Lebak bin Hinom. Dan membakar anak-anak sebagai korban dalam api. Itu penyembahan kepada dewa-dewa. Dewa-dewa kafir minta persembahan anak. Dan Ahaz masukkan bakar anak-anak itu untuk menyenangkan dewa-dewa kafir. Betapa jahatnya Ahaz ini. Ketiga, dosa Ahaz yang ketiga adalah dia menjalankan penyembahan berhala besar-besaran. Dia bukan hanya bikin dosa pribadi, tapi bahkan menyebarkan penyembahan berhala di seluruh kerajaannya. Dia membuat bukit-bukit penuh pengorbanan, seluruh negeri penuh dengan kekafiran. 2 Tawarik pasal 28. Dia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan. Dan di atas tempat-tempat yang tinggi. Dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di mana saja ada tempat, semua mesbah penyembahan berhala berdiri. Lebih parah lagi saudara, Ahaz menghancurkan tata ibadah di bait Allah. Saudara lihat, dia tutup pintu bait Allah sehingga umat tidak bisa beribadah lagi. Dia mengambil perabot-perabot bait Allah, merusaknya. Lalu dia membuat mesbah persis seperti mesbah penyembahan di Damsyik. 2 Tawarik 28. 24. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Dia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Raja jahat sekali. 2 Raja-Raja 16.
menceritakan bagaimana dia memerintah Imam Uria buat mezbah yang cocok dengan yang di dewa di Damsyik. Artinya dia menolak rumah ibadah, dia tutup, bait Tuhan dia tutup. Setelah itu dia bikin mezbah. Ini perlawanan yang besar sekali kepada Tuhan. Dan dalam masa kritis yang tadi sudah saya ceritakan, dalam masa kritis itu Tuhan minta suruh kasih tanda, tapi dia tetap tidak percaya pada Tuhan. Alih-alih percaya pada Tuhan, dia lebih percaya kepada Asyur daripada kepada Tuhan. Ya, bahkan demi dapat dukungan dari Asyur, apa yang dia lakukan? 2 Raja-Raja 16 ayat 8. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur. Saudara, Ahaz jahat sekali. Rajanya begini jahat. Sekarang kalau rajanya jahat begini, kira-kira rakyat Yehuda bagaimana? Ikut jahat? Total. Karena rajanya jahat, dia praktikkan penyembahan berhala di seluruh kerajaan. Seluruh warga kerajaan ikut penyembahan berhala. Saudara lihat 2 Tawarik 28 ayat 19. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Kebiadaban berlaku di Yehuda artinya seluruh Yehuda biadab, mulai dari rajanya sampai rakyatnya. Sekarang saudara, kalau model begini Ahaz dengan bangsanya begini, kalau saudara yang Tuhan, kira-kira Tuhan saudara bikin apa? Kalau saya waktu bikin khotbah, kalau kena saya pergi, saya patah di pembatang leher. Karena raja begini jahat, rakyatnya juga begitu jahat. Seandainya saya Tuhan, pada waktu Aram dan juga Israel kepung mereka, saya pedulikan amat, biar hancur sekalian. Tapi saudara, justru ketika mereka dalam keadaan krisis dan bahaya, Tuhan sendiri yang ambil alih, tawarkan melalui Yesaya, jangan takut. Semua ancaman itu tidak akan terjadi. Silakan minta tanda. Apa yang kukatakan pasti terjadi. Nah, maka saudara, dengan kejahatan sebesar itu, mestinya tidak perlu ada tanda lagi dari Tuhan. Langsung binasakan. Tapi menariknya, justru Tuhan kasih tanda. Lihat Yesaya 7:14. Tanda itu seperti kita lihat, tapi ujung dari tanda itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tuhan beserta kita. Kita yang model bagaimana? Model penjahat begini. Biadab begini. Dosa model begini. Aneh sekali. Bangsa yang begini jahat. Tapi Tuhan kasih tanda. Dan tandanya adalah Allah beserta kita. Itu sebuah tanda. Artinya apa saudara? Artinya tanda itu diberikan untuk memberitahu. Sekalipun rajanya begitu bejat dan jahat. Sekalipun rakyatnya juga tidak kalah bejat. Tapi Tuhan tidak meninggalkan. Dan dia memilih menyelamatkan mereka. Maka Natal juga sebenarnya adalah sebuah tanda. Tanda bahwa sekalipun dunia begitu berdosa, begitu luar biasa. Tapi Tuhan tidak lepas tangan. Dia berbelas kasihan. Dan dia datang untuk menyelamatkan dengan kehadiran Immanuel, Yesus Kristus. Walter Brueggemann berkata, paradoks yang menakjubkan dalam Yesaya 7 adalah pada saat ketidaksetiaan manusia mencapai puncaknya, justru di sana kesetiaan Allah yang paling jelas terlihat. Ahaz bukan hanya raja yang lemah dan gagal secara politik. Dia personifikasi dari penolakan perjanjian. Dia mengorbankan anak kepada dewa-dewa asing, menjara bait Allah dan untuk suap politik, dan dengan sengaja berpaling dari Yahweh. Namun respon Allah bukan penghakiman segera atau pengabaian, melainkan pemberian tanda. Ini mengungkapkan karakter fundamental Allah Israel. Dia adalah Allah yang setia pada perjanjiannya, bahkan ketika mitra perjanjiannya tidak setia. Namun Immanuel di tengah konteks ini adalah, nama Immanuel di tengah konteks ini adalah proklamasi teologis yang mengejutkan. Bahkan ketika manusia mengkhianati Allah, Allah memilih untuk tetap bersama kita. Natal itu sebuah tanda. Tanda bahwa Allah itu mengasihi kita walaupun kita berdosa,
begitu berat. Seringkali hidup kita seperti itu. Kita berdosa sebegitu hebatnya, tapi anehnya Tuhan tetap mengasihi kita. Entah berapa kali aku berkhianat padamu Tuhan, mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Entah berapa kali kita berkhianat seperti Ahas dan Yehuda, tapi Tuhan. Saudara, menarik sekali. Coba lihat kembali Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah. Perhatikan kata-kata ini, Tuhan sendirilah. Artinya apa? Ahas menolak tanda, Yehuda menolak tanda, tapi tanpa perlu persetujuan Ahas, persetujuan Yehuda, Tuhan ambil inisiatif sendiri, berikan tanda. Dan Edward Young bilang begini, sebab itu Tuhan sendirilah. Ini memiliki bobot teologis yang sangat besar. Kata who sendirilah bersifat emfatik, menegaskan bahwa karena Ahas menolak untuk meminta tanda, maka Tuhan sendiri akan mengambil inisiatif. Ini menunjukkan kedaulatan Allah yang absolut dalam rencana keselamatan. Bahkan ketidakpercayaan manusia tidak dapat menggagalkan maksudnya. Bukankah kita juga tidak beda jauh dengan rakyat Yehuda? Bukankah manusia dengan segala keberdosaannya tidak beda jauh? Paulus menggambarkan kondisi manusia di Roma 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang yang berakal budi. Tidak ada seorang yang mencari Allah. Semua telah menyeleweng. Semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur, ternganga, lidah mereka merayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh sumpah serapah, kaki mereka cepat menumpahkan darah, keruntuhan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Model kayak begini Tuhan harusnya hancurkan dan binasakan kita. Tapi Natal sebuah tanda dari Tuhan. Tanda apa? Sama seperti Yehuda yang berdosa, tanda itu diberikan. Anak itu artinya Immanuel, Tuhan beserta kita. Natal juga tanda, Matius 1 ayat 23. Ya, sesungguhnya anak darah itu mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, seringkali kita, Allah menyertai saya. Tapi konteksnya menunjukkan Allah mau menyertai saat kita ada pada puncak yang begitu berdosa. Maka semua orang yang merayakan Natal harus terkagum-kagum dengan kasih Allah. Semua kita yang merayakan Natal harus bisa melihat tanda dari Allah. Tanda bahwa Allah begitu cinta dan tidak meninggalkan kita ketika kita berdosa secara hebat. Itulah tanda dari Tuhan. Sekarang tanda yang kedua. Tanda yang kedua dari Natal. Natal adalah tanda bahwa keselamatan tidak datang dari kekuatan manusia. Dari konteks kitab Yesaya tadi, kita melihat krisis besar dihadapi Yehuda. Tuhan sendiri datang menawarkan pertolongan atau keselamatan lewat Nabi Yesaya. Tapi rupanya Ahas tidak mau keselamatan dari Tuhan. Ahas hanya mau keselamatan dari Asyur. Dia menolak kekuatan Tuhan dan mengandalkan kekuatan manusia. Dia pikir Tuhan tidak bisa selamatkan dia. Tapi Tiglat-Pileser III dari Asyur bisa selamatkan dia. Tapi apa akibatnya? Untuk sesaat dia kelihatan tertolong. Kenapa? Karena Asyur menyerang dan menghabisi Israel dan Aram. Tapi selanjutnya apa saudara? Sejak dari hari itu Yehuda berhenti jadi bangsa yang merdeka. Sejak dari hari itu bangsa Yehuda menjadi budak dari bangsa Asyur. Lihat 2 Raja-Raja 16 ayat 7. Ahas menyuruh utusannya kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur dan mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Seorang raja sudah mengatakan kepada bangsa tetangga, aku ini hambamu. Kalau Prabowo pergi ke Donald Trump sana dan berkata, aku ini hambamu. Berarti kita Indonesia semua juga diperhamba itu. Kita sudah berhenti bangsa yang merdeka.
ketika pemimpin kita sudah mengakui bahwa dia hamba dari pemimpin bangsa lain. Saudara-saudara, Profan bilang begini, tindakan Ahaz dalam 2 Raja-Raja 16:78 menandai titik balik yang tragis dalam sejarah Yehuda. Dengan menyebut dirinya hambamu dan anakmu kepada Asyur, Ahaz secara formal mengakui status vasal Yehuda yang berarti melepaskan kedaulatan nasional dan kebebasan teologis kerajaan tersebut. Sejak hari itu, Yehuda takluk sama Asyur. Dia tidak bisa ambil keputusan sendiri tanpa persetujuan Asyur. Dan dia wajib bayar upeti setiap tahun kepada Asyur. Semua urusan politik diatur dari Asyur. Maka saudara-saudara, di sini kita bisa lihat Ahaz pikir dengan mengandalkan Asyur dia akan selamat. Malah dia makin hancur, makin jatuh dan membawa Yehuda pada kehancuran. Lihat 2 Tawarik 28. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tiglat-Pileser raja negeri Asyur padanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesatkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang di rumah Tuhan, rumah raja, rumah-rumah para pemimpin, menyerahkan semua kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya tidak menguntungkan dia. Dengan kata lain, apa yang dia pikir jadi juru selamat bagi Yehuda justru jadi ancaman yang menghancurkan dia. Tuhan yang adalah juru selamat sesungguhnya ditolak oleh Ahaz. Maka Tuhan kasih tanda itu untuk memberi pesan bahwa juru selamat yang sesungguhnya bukan dari manusia, tapi Tuhan sendiri juru selamatnya. Dan itu sejalan dengan berita Alkitab. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Kalau kita kaitkan ini dengan Natal, Natal itu adalah sebuah tanda. Sebuah tanda bahwa keselamatan kita itu tidak bisa didapat dari usaha kita. Baik diri sendiri maupun orang lain. Tidak bisa. Keselamatan hanya bisa datang dari pihak Tuhan sendiri. Dan itulah sebabnya bayi yang dilahirkan di hari Natal itu diberi gelar Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah kurios. Memang kurios bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Tapi karena ini dikaitkan dengan juru selamat, maka tidak bisa Tuhan. Tidak ada Tuhan bisa jadi juru selamat. Karena ini juru selamat, maka ini adalah Tuhan, bukan Tuhan. Maka jangan percaya omong kosong dari Edi Steve itu. Yang mengatakan ini Tuhan, bukan Tuhan. Dia tidak mengerti apa-apa. Tapi diikuti oleh banyak orang bodoh. Kalau ini Tuhan, bagaimana Tuhan jadi juru selamat? Kalau ini juru selamat harus Tuhan. Maka saudara-saudara, di sini Natal itu sebuah tanda bahwa keselamatan hanya bisa datang dari pihak Tuhan. Dan karena itu dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Yohanes 10, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Di luar aku tidak bisa selamat. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan padanya yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka Natal kasih tahu kita dua tanda. Tanda pertama, sekalipun kita berdosa dengan begitu hebat, tapi Tuhan tetap memilih mengasihi kita. Immanuel. Natal memberi tanda kepada kita bahwa keselamatan tidak bisa didapat dari dunia ini, dari manusia. Hanya dari Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Maka keselamatan hanya lewat Yesus. Tidak ada di nabi manapun, tidak ada di rasul manapun, tidak ada di guru mana, agama manapun. Tidak ada, hanya satu-satunya. Karena itu yang percaya pada Yesus bersyukur, ikut dia, setia dia. Jangan jadi mualaf. Karena itu namanya kamu melepaskan emas di tangan, ganti dengan seng. Nah, saudara-saudara, kalau memang Natal memberi dua tanda ini, bagaimana supaya kita menerima itu? Saudara, di sini kita bisa lihat Ahaz tidak percaya. Akhirnya binasa bukan?
maka semua yang tidak percaya akan binasa. Tapi kalau percaya, Yesaya 7 ayat 9. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kamu tidak bisa bertahan kalau kamu tidak percaya. Karena itu saudara, mengajak kepada kebodohan Ahaz. Ahaz tidak percaya, akhirnya binasa. Maka marilah kita belajar. Kalau Ahaz menolak tanda itu, kita harus terima. Kalau Ahaz tidak percaya, kita harus percaya. Kalau Ahaz tidak minta tanda, Tuhan beri tanda. Sekarang Natal itu sudah terjadi. Tuhan sudah kasih tanda. Maka terima tanda itu dan percaya tanda itu. Kata-kata dari Timothy Keller menutup khotbah ini. Kisah Ahaz adalah peringatan bagi setiap generasi orang percaya. Bahwa iman sejati bukan sekedar pengakuan verbal atau ritual keagamaan. Tapi kepercayaan aktif yang menentukan di mana kita mencari keamanan ultimate. Ahaz gagal bukan karena dia tidak religius. Dia tetap melakukan praktek-praktek keagamaan. Bahkan jika itu tercampur dengan penyembahan berhala. Dia gagal karena ketika krisis datang, dia tidak benar-benar percaya bahwa Allah mampu dan mau menyelamatkannya. Natal adalah undangan untuk percaya secara radikal kepada Allah yang telah membuktikan komitmennya pada kita dengan cara yang paling ekstrim. Dengan menjadi salah satu dari kita. Immanuel bukan hanya konsep teologis. Itu adalah realitas historis bahwa Allah telah memasuki dunia yang rusak ini dan menyelamatkan kita. Respon yang tepat adalah iman yang transformatif. Bukan sekadar percaya bahwa Allah ada, tapi mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Ahaz tidak percaya, maka dia tidak teguh jaya. Bagaimana kalau kita percaya? Saya potong beberapa kata di dalam ayat Yesaya 7 ayat 9 itu. Jika kamu percaya sungguh, kamu teguh jaya. Tanda sudah diberikan pada waktu Natal. Ayo, buka tangan ini, ikut saya. Ikut ya, satu. Ikut, satu. Natal adalah tanda Allah tidak meninggalkan saya orang berdosa. Dua, Natal adalah tanda bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan saya. Pegang baik-baik tanda ini. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.